Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kembali di What the Book Said episode ke-16, The Adventure of Tom Sawyer. Ini bukunya, The Adventure of Tom Sawyer. Ini saya punya yang dari penerbit Bentang, teman-teman. Saya baca ya udah agak lama ini. Ini saya ulas di sini karena saya merasa ada beberapa yang cukup relevan dengan kehidupan kami, keluarga kami sehari-hari. Fokus saya pada pembahasan What the Book Said hari ini adalah tentang bagaimana standarisasi kenakalan yang bisa ditolerir dan bagaimana agar kita tidak tertipu saat kita cenderung menganggap orang lain itu jujur. Nah, ini saya gabung dengan sedikit, saya baru saja menyelesaikan buku yang lain dan saya sedang Talking to Strangers, dan saya sedang membaca buku yang lain tentang Berani dan Disukai dari Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Ini buku tentang petualangan seorang anak laki-laki yang bengal, yang nakal. Ini saya sebutin blurbnya sedikit ya. Tom Sawyer menyebut namanya memberi efek yang berbeda. Anak laki-laki akan mengangguk kagum, anak-anak perempuan bergidik jijik, sementara para bibi akan mengelus dada atau mengusap kening. Bocah ini memang bengal bukan main, anak ada saja ulahnya. Suatu ketika keisingannya membawa masalah pelik. Dia harus berurusan dengan penjahat licik. Bahkan penjahat itu berhasil menjebak Tom di sebuah gua. Tom tak mau kalah. Dia berhasil keluar, dan bukannya dirinya yang selamat, tapi juga kawan-kawannya, dan lebih penting lagi gadis pujaannya, si Becky Thatcher. Ini cerita tentang kenakalan memang. Jadi kalau misalnya saya ngobrol sama teman-teman gitu ya, anak kita nakal. Ada sahabat saya yang dia itu mengeluhkan anaknya itu merokok, dan dia sangat kecewa dengan anaknya yang merokok. Saya juga merasa bahwa kalau sampai anak saya merokok, saya pasti juga akan merasakan sangat kecewa. Tapi jika memang itu dia pilih gitu, dan semoga tidak, karena saya juga tidak merokok. Sebagaimana saya tanya ke ibu saya gitu, apakah bapak saya, almarhum bapak saya itu merokok? Ibu bilang iya, dulu merokok. Dan saya tahu memang pergaulan bapak begitu kan, dengan para tukang macam-macam itu ya, merokok itu memang lazim. Tapi ketika bapak itu menikah dengan ibu, bapak berjanji untuk tidak merokok sampai sekarang, dan memang bapak tidak pernah lagi merokok. Saya kagum dengan itu. Nah, alasan itu apa? Why-nya, alasan besarnya kemudian bapak tidak merokok itu yang sedang saya pikirkan. Agar nanti, karena sepertinya bukan masalah kesehatan bukan masalah nggak punya uang, bukan. Banyak orang yang tidak punya uang ya tetap bisa ngerokok. Bukan itu. Pasti ada alasan yang lain, dan alasan ini yang harus saya temukan. Dan alasan ini juga yang akan saya tularkan kepada anak-anak saya. Sehingga ketika mereka memilih untuk tidak merokok, mereka memilih keputusan itu dengan penuh kesadaran. Begitu. Termasuk ini juga pengen nyoba-nyoba merokok, tapi akhirnya nggak jadi. Mirip seperti The Scarecrow Wedding ya, yang ini juga. Yang kemarin sempat saya bahas ini, The Scarecrow Wedding. Julia Donaldson ini juga memberikan imajinasi bagaimana merokok. Dan merokok itu memberikan imajinasi. Dan ternyata ada imajinasi yang lebih besar yang bisa didapatkan selain rokok. Akhirnya orang akan pindah ke sana. Jadi tidak fokus pada rokoknya. Nah, kalau ada sebuah pertanyaan begini, boleh nggak sih jadi anak yang nggak baik? Capek jadi anak baik itu. Kemarin sahabat saya itu dia dibully, anaknya itu dibully, terus orang yang membuli itu sakit gitu. Anaknya itu ditanya, kamu mendoakan nggak? Anaknya diem aja. Teman saya itu tahu, dia bilang di Facebook, aku tahu bahwa anak itu memang melukaimu gitu, memukul gitu. Cuma itu kan teman kita, itu kita harus mendoakan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga berbuat baik kepada orang yang meludahinya. Intinya itu si anak ini, anak baik ini itu tidak boleh merasa
tidak nyaman atau tidak boleh berhenti berbuat baik gitu. Harus selalu berbuat baik. Saya merasa anak ini tertekan. Saya juga nggak ngomong apa-apa sih kepada teman saya itu, bodoh amat lah, itu urusan dia. Cuma saya merasakan bahwa kita ya, orang tua itu tidak memiliki ruang kesalahan bagi anak-anak. Anak-anak itu salah rapopo loh, nggak apa-apa gitu. Mereka punya ruang kesalahan, mereka punya ruang untuk berbuat nakal. Yang jelas kita standarisasi saja. Kamu boleh nakal itu ketika bagaimana. Nah, buku Tom Sawyer ini itu bagi saya, Mark Twain itu membantu kita. Nah, dia menyebut dirinya filsuf ya. Membantu kita untuk mendefinisikan bentuk kenakalan-kenakalan seorang anak laki-laki kepada sesama anak laki-laki. Bertarung, mengelabui, menipu gitu. Terus kepada keluarganya Bibi Polly, kepada nanti ada ya waktu di ceritanya Huckleberry Finn juga ada kepada pembantunya Jim, kepada sepupunya Mary dan Sid Sawyer, kemudian kepada anak perempuan lain ya, Amy Lawrence pacarnya, kemudian Peggy Thatcher yang sedang dia gandrungi, atau juga termasuk kepada guru-gurunya, kepada hakimnya, kepada tamu, kepada pemimpin di sekitarnya. Boleh nakal sampai seperti apa loh batasnya. Nah, itu menarik. Mark Twain menjelaskan kepada kita atau menggambarkan kepada kita kenakalannya Tom Sawyer itu seperti apa, dan barangkali kita bisa mengatakan kepada anak-anak kita. Ya, saya belum mengatakannya, tapi saya punya ruang, saya menyediakan ruang kesalahan kepada anak-anak. Kamu berbuat buruk itu sampai pada tahap seperti ini. Kayak saya bicara kepada Azwat, kamu boleh berlaku kasar, membela dirimu, marah sampai pada batas ketika Anne marah kepada Miss Linde. Saya ceritain, itu boleh, kamu marah seperti itu boleh, tapi di luar itu jangan. Enak loh, itu contoh. Jadi saya, kalau ini buat anak laki-laki Tom Sawyer ini. Yang kedua itu tentang bagaimana kita orang tua itu melakukan seleksi, mencari teman dan bertanya, mengevaluasi, menanyakan kabar teman anak-anak kita. Kalau di sini kan temannya itu ada Joe Harper, ya, si jenderal dari teman yang lain. Jenderal, jadi ada dua pasukan militer, yang satu pemimpinnya Tom Sawyer, yang satu pemimpinnya Joe Harper. Mereka nggak perang, mereka itu duduk bareng. Ini politik kayak gini nih. Ini ada sedikit-sedikit nilai politiknya, dan memang waktu ini juga membuat buku ini tuh seperti, mungkin kalau saya mengenalkan aspek-aspek politik kepada anak-anak. Jangan sampai kita jadi martir lah gitu. Dan kita juga tidak boleh memanipulasi orang lain. Terus misalnya ini ada temennya Joe Harper, terus kemudian Huckleberry Finn, kemudian Sid Sawyer sepupunya, Mary kakak sepupunya, harus seperti apa itu. Terus ada lagi ini, sebagai orang tua itu bagaimana kita menganggap anak kita itu jujur. Kalau gini, Tom Sawyer itu saking nakalnya ya, seakan-akan tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Jadi kalau ada beberapa orang tua itu yang pengen anak kita itu selalu berbuat baik sehingga tidak punya ruang kesalahan. Nah ini tuh Bibi Polly ini berbeda sekali. Dia itu menganggap Tom Sawyer itu selalu salah sehingga tidak pernah ada ruang kebaikan. Nah ini juga suatu penggambaran yang sangat menarik dari Mark Twain ya. Sebagian orang itu mendidik anaknya supaya selalu berbuat baik dan hampir tidak ada ruang kesalahan, di mana satu lagi dia itu menyediakan ruang kesalahan yang sangat banyak muskarmu, dan memang Bibi Polly itu udah nggak bisa ngapa-ngapain Tom Sawyer, kira-kira begitu ya. Udah putus asa lah, saya nggak bisa didik kamu, udah kamu pergi selama seminggu nggak apa-apa, tapi sempatkan 1 hari pulang ya. Itu saking tidak adanya Tom Sawyer di rumahnya Polly itu memberikan kenyamanan di hatinya Bibi Polly. Nah, gitu.
saking bengalnya gitu. Cuma dia lupa bahwa seorang anak seburuk apapun itu dia punya ruang kebaikan, dan ruang kebaikan itu yang patut untuk dirawat ya, ditumbuhkan, dan nanti di akhirnya memang dia bertumbuh menjadi seorang yang baik gitu. Bahkan dia berhasil meyakinkan seorang sahabatnya yang juga bengal, yang tidak taat asas, untuk mau menjadi bagian dari sebuah keluarga, dididik dan membaca buku. Tom Sawyer itu bilang kepada Huckleberry Finn, "Oh, apakah kamu tidak pernah membaca buku?" Ada di buku gitu, kata Tom Sawyer. Dan ini menarik gitu. Tom Sawyer sebengal-bengalnya itu dia adalah seorang yang suka membaca buku, katanya. Namanya orang bengal itu katanya begitu. Anda tahu, tapi seperti itulah. Buku ini tuh ditampilkan dengan sangat syarat dengan simbol komedi ringan gitu. Dan kalau saya ya, karena saya itu seorang muslim yang tidak mengerti budayanya mereka, jadi beberapa guyonannya itu saya nggak ngerti gitu. Misalnya ketika dia nanya, si Hakim Thatcher itu nanya, "Ayo Tom, kamu kan bisa menghafal 2000 ayat di Injil, coba kamu tahu nggak siapa nama 2 murid pertama dari Yesus?" Wah, itu kan pertanyaan gampang banget gitu. Nah, saya kan nggak tahu juga. Terus dia bilang, ayo bilang, jawab. Si Tom Sawyer bilangnya, "Oh, namanya David dan Goliat." Aku ya nggak guyu gitu ya, karena saya nggak tahu di mana lucunya. Ternyata kan memang itu sangat lucu gitu bagi orang lain. Nah, ini mungkin keterbatasan saya di situ untuk menikmati buku ini. Tapi itu tidak menghalangi keyakinan saya bahwa buku ini memang sangat menarik untuk wawasan kita sebagai orang tua. Kemudian gini, kaitannya dengan tadi, bagaimana agar kita tidak tertipu ya. Karena memang ini orang seperti Tom Sawyer ini ya, sebagai seorang anak kecil maupun sebagai orang yang udah gede itu banyak banget di tempat kita tuh. Orang-orang yang bengal, orang-orang seperti ini tuh, ada anak kita itu berbuat manipulatif pada kita itu sangat mungkin. Nah, bagaimana cara agar kita tidak tertipu? Setelah saya baca ini, saya merenungkan buku yang saya baca yang lain gitu. Cara utama itu adalah bertanya tentang alasan, why. Ketika melakukan sesuatu, agar kita tidak tertipu, kita tanya, kenapa kamu melakukannya? Kenapa saya perlu menyetujuinya? Kenapa ayah harus mengabulkan permintaanmu? Kenapa Umi harus bersedia mengikuti saranmu? Atau melakukan apa yang engkau menyetujui atau meridhoi apa yang engkau lakukan? Apa alasannya? Bertanya tentang alasan ini menjadi sebuah barrier awal, kalau kata Simon Sinek, untuk membedakan mana orang tulus, mana orang modus. Dan start with why itu menjadi alasan yang paling besar untuk mencegah kita dari orang-orang yang manipulatif dan mencegah diri kita dari bersikap manipulatif. Nah, menarik sekali ya. Nah, di sini disampaikan kalau itu teorinya Tom Sawyer, teorinya Simon Sinek. Di sini disampaikan ketika Bibi Polly itu bertanya kepada Tom Sawyer tentang apa yang sebenarnya terjadi, apa niatnya, apa keinginannya sehingga dia itu berbuat begitu bengal. Terus dan Tom Sawyer pun juga ya namanya senakal-nakalnya anak gitu. Itu ada sisi baik, dan sebaik-baiknya anak itu ada bad seed, ada sisi buruk, ada benih-benih keburukan. Itu harus kita terima, dan kita harus menyediakan ruang kesalahan bagi anak-anak yang baik. Kalau enggak ya nanti mereka tidak akan alami gitu. Mereka tidak tumbuh sebagai manusia yang alami. Karena mengetahui keburukan itu juga bagian dari pembelajaran, meskipun tidak harus melakukannya. Begitu kan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kira-kira begitu. Jadi ini tadi pertama untuk mengetahui alasan, yang kedua adalah kita mendetailkan alasan itu.
kenapa kok kamu pengen hamster? Apa yang kamu pikirkan, apa imajinasimu ketika kamu punya hamster? Termasuk misalnya nanti seorang itu minta, misalnya anak saya minta izin, ya aku mau merokok. Bagaimana caranya? Saya tidak bisa berkata atau menghakimi, karena ibarat saya berbicara dengan strangers, orang asing yang saya tidak kenal. Karena saya sebelumnya mengenal anak saya ini tidak merokok, kok ini tiba-tiba dia pengen merokok. Maka pertanyaannya adalah satu itu, apa alasan? Nah, kita diskusi, kita berdialektika. Kamu sampaikan alasan-alasanmu sehingga kamu punya confidence level yang cukup untuk mengambil keputusan itu dan bertanggung jawab atas keputusan yang kamu ambil. Dan ayah pun sebagai orang yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pendidikan bagimu, ayah juga bisa bertanggungjawaban kepada Allah. Nah, jangan gitu. Jadi bukan lagi tentang benar salah, tapi tentang hubungan antara ayah dan anak, hubungan yang menganggap saling bersikap dewasa. Ya, masing-masing memiliki keputusan dan siap bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil, konsekuensi dari itu. Nah, ini juga termasuk apabila kita berinteraksi dengan orang lain. Misalnya ada orang lain yang ingin berinteraksi dengan kita. Nah, kita tanyakan alasan kita untuk membantu. Misalnya ada orang yang menyedihkan sekali, ini kita pengen bantu, kita tanyakan pada diri kita sendiri, alasan kita untuk membantu, apakah memang benar seperti itu keadaannya, apakah kita membantu karena kita kasihan atau membantu kita karena kita itu supaya dia segera pergi atau apa gitu. Ini penting ya, untuk kita bertanya alasan-alasan itu, yang juga kemudian itu bisa menjadi hal yang baik agar kita mudah untuk mengatakan tidak, dan kita tetap confidence, tetap bersikap positif ketika kita tidak disukai. Dah lama nih. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri buku ini dan bisa menjadikannya sebagai salah satu sarana untuk ngobrol bersama keluarga, dengan istri dan anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.